Tujuan percobaan. 1. Mengetahui benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. 2. Mengetahui benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. 3. Mengelompokkan benda berdasarkan sifat kemagnetannya, magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. 1. Magnet, sebagai alat penguji. 2. Seng. 3. Paku, besi. 4. Timah. 5. Sendok, logam, stainless. 6. Plastik. 7. Uang logam. 8. Tembaga, kabel, kawat. 9. Kertas. 10. Kayu. 11. Kain. 12. Kaca. Landasan teori. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Namun, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, bahan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Ferromagnetik, bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi, baja, nikel, kobalt. 2. Paramagnetik, bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh, aluminium, platina. 3. Diamagnetik, bahan yang ditolak lemah atau tidak ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh, emas, seng, merkuri, kayu, plastik. Prosedur percobaan. 1. Siapkan magnet dan letakkan di atas meja. 2. Siapkan semua bahan uji, seng, paku, timah, sendok, plastik, uang logam, tembaga, kertas, kayu, kain, kaca, di tempat yang terjangkau. 3. Ambil salah satu benda, misalnya paku, lalu dekatkan ujung magnet pada benda tersebut. 4. Amati apa yang terjadi. Apakah benda tersebut menempel kuat, menempel lemah, atau tidak menempel sama sekali. 5. Ulangi langkah nomor 3 dan 4 untuk semua bahan yang tersedia. 6. Catat hasil pengamatan pada tabel. Baik, pada video praktikum MIPA kali ini kita akan menguji sifat magnet pada bahan promagnetik, pramagnetik, dan diapramagnetik dengan bahan-bahan sebagai berikut. Ada magnet, kemudian seng, paku, timah, sendok, plastik, koin atau uang logam, tembaga, pensil atau kayu, kain, kertas, dan kaca atau gelas. Oke, yang pertama kita uji pada paku. Oke, paku. Ternyata paku dapat ditarik menempel kuat karena mengandung adanya besi. Yang kedua, seng. Seng pun dapat kemudian yang ketiga, kita coba pada timah. Ternyata timah atau timbal tidak dapat melekat. Nah, kita uji lagi pada sendok. Nah, sendok ternyata melekat. Karena sendok stainless steel dan mengandung juga besi. Kemudian pada plastik, kita coba pakai plastik, ternyata plastik tidak melekat.
uang logam dapat ditarik mengandung aluminium dan juga besi. Kemudian ketiga, dan yang berikutnya, tembaga tidak dapat ditarik karena tidak mengandung besi. Kemudian kayu, kain, kertas, dan kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi kesimpulannya, dari pengamatan yang dilakukan, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnet. Umumnya disebut besi baja, besi atau baja. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetik, bisa berupa logam tertentu seperti tembaga dan plastik dan kayu. Sifat kemagnetan tidak ditentukan semata-mata oleh wujud padat atau jenis sebagai logam, melainkan oleh susunan atom dalam bahan tersebut. Kemudian video Pratikulipa dan sifat magnet. Pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa magnet hanya menarik benda-benda tertentu. Paku dan sendok, kedua benda ini ditarik oleh magnet karena mengandung bahan besi atau baja yang bersifat feromagnetik, dapat ditarik kuat. Tembaga, seng, dan timah, meskipun ketiganya termasuk jenis logam, mereka tidak ditarik oleh magnet. Ini membuktikan bahwa tidak semua logam bersifat magnetis. Tembaga dan seng termasuk bahan diamagnetik, paramagnetik yang interaksinya dengan magnet sangat lemah sehingga tidak terlihat menempel. Plastik, kertas, kayu, kain, kaca, benda-benda ini termasuk bahan non-logam, isolator, dan bersifat non-magnetis, sehingga sama sekali tidak bereaksi ketika didekatkan dengan magnet. Kesimpulan, dari pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, umumnya terbuat dari besi atau baja. 2. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis, bisa berupa logam tertentu seperti tembaga, seng, atau non-logam seperti plastik, kayu. 3. Sifat kemagnetan tidak ditentukan semata-mata oleh wujud padat atau jenisnya sebagai logam, melainkan oleh susunan atom dalam bahan tersebut.